Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 164. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pemirsa, kita bisa jumpa lagi di tayangan perdana live setelah pekan liburan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu wa khairin. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio yang masuk dalam anggota RTVC. Dan malam ini spesial nih. Nah, apa yang spesialnya? Di sebelah saya sudah ada Ustadz pengasuh acara ini. Dan qadarullah sedang berkunjung ke Jakarta. Nah, begitu ceritanya. Jadi, kesimpulannya, jika ingin bertelepon atau menanyakan permasalahan seputar tauhid, ya, di 021 Jakarta 021 212 32 333 seperti itu. Jadi malam ini khusus bukan nomor yang 0331 tapi 021 ya, 212 32 333. Nah, tidak berlama-lama kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz Rai? Alhamdulillah. Gimana Pak? Alhamdulillah katanya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana dalam rangka apa nih Ustaz? Dengar-dengar sedang tidak lagi berlokasi di Jember sekarang. Sedang di rumah di Pandeglang. Oh ya, Masya Allah. Pandeglang, ya. Terus ke Jakarta untuk rekaman ini. Tuh, sekaligus interaktif. Iya, untuk melayani pertanyaan pemirsa, Masya Allah. Ustaz Roy khusus dari Pandeglang datang ke Jakarta. Kangen ya Ustaz? Kangen juga sama teman-teman. Kangen semua kita ya. Udah terakhir lama juga udah ke Jakarta ya Ustaz ya? Ada 6 bulan kan Ustaz ya? Iya. Udah lama, Pak. Udah lama ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kami sangat berterima kasih Ustaz atas waktu antum yang diluangkan untuk kami di sini, untuk pemirsa dan kesabaran antum melayani semua pernak-pernik permasalahan yang datang ke antum gitu. Ya macam-macam ya, permasalahan berupa pertanyaan, permasalahan berupa tagihan ilmu-ilmu kitab. Karena kemana lagi kami harus bertanya Ustaz, kecuali orang-orang yang sudah Allah titipkan ilmu kepadanya gitu. Semoga antum diberikan ini Ustaz, diberikan keberkahan atas ilmu yang Allah titipkan kepada antum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa, 021 212 32 333 ya untuk telepon bicara langsung kepada Ustaz Roy. Baiklah Ustaz, barangkali ada yang mau diberikan mukadimah kita terkait kan kita baru selesai Idul Fitri ini. Iya, Pak. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada, Alhamdulillah baru saja kita bersama-sama meninggalkan bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa kita minta dari Allah SWT kecuali istiqamah. Meminta kepada Allah ketetapan hati. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang di situ Allah SWT menempa kita, membina kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di siang hari kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, menahan lapar dan juga dahaga karena Allah, menjaga diri dari kemaksiatan, dan di malam hari disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat malam yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholatul lail. Sholatul lail yaitu sholat malam. Alhamdulillah yang telah memudahkan kita semuanya
untuk menjalankan berbagai ibadah di bulan Ramadan, maka kita memohon kepada Allah semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai melaksanakan tugas beliau, tugas yang Allah perintahkan kepada beliau yaitu untuk meninggikan Ka'bah bersama putra beliau Ismail, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena beliau tahu bahwasanya amalan yang akan memberikan manfaat bagi beliau di hari kiamat tentunya adalah amalan yang diterima oleh Allah. Nabi Muhammad SAW di antara doa yang beliau ajarkan setelah sholat subuh adalah mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan tentang didorongnya kita untuk meminta kepada Allah diterimanya amal soleh. Sampai disyariatkan kita untuk membaca doa ini setelah sholat subuh. Meminta 3 perkara ini. Meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para salaf dahulu disebutkan bahwa kalau sudah selesai bulan Ramadan, maka yang mereka minta dari Allah adalah penerimaan amal. Amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam 6 bulan mereka meminta kepada Allah. Tentunya maksudnya bukan mereka hanya minta diterimanya amal selama 6 bulan, tapi mereka juga memiliki doa-doa yang lain dan doa tentang semoga diterima amal solehnya selama bulan Ramadan ini terus mereka lakukan selama 6 bulan yang pertama. Dan 6 bulan yang kedua sampai Ramadan mereka meminta kepada Allah semoga disampaikan kepada bulan Ramadan. Jangan kita seperti sebagian orang yang mereka cuek dan tidak peduli apakah amalannya diterima atau tidak. Selesai bulan Ramadan ya menganggap bahwasanya kewajiban sudah selesai, yang penting saya sudah berpuasa, yang penting saya sudah sholat malam, tetapi dia tidak memikirkan sama sekali apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak. Dan mungkin keadaan sebagian besar kita demikian. Ya, padahal ini baru seminggu ya. Baru seminggu kita menyelesaikan bulan Ramadan, tapi kita sudah lupa dengan doa-doa seperti itu. Ya, kita sudah lupa untuk meminta kepada Allah semoga diterima amal soleh kita. Sehingga tidak heran kalau para salaf dahulu ketika di hari raya saling bertemu satu dengan yang lain, apa yang mereka ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Itu bukan ucapan yang hanya sekedar diucapkan, tidak. Itu mereka ucapkan dengan memahami maknanya, karena mereka sangat berharap semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan yang disunahkan di bulan Syawal ini adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang disyariatkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas, dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Berarti di sana ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa sebelum seseorang melakukan puasa Syawal, maka hendaknya dia mengqadha terlebih dahulu puasa Ramadan apabila dia memang memiliki hutang. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya berpuasa 1 bulan penuh, itu baru dinamakan shoma Ramadan. Shoma Ramadan. Ramadan maksudnya adalah 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Orang yang masih puasa misalnya 20 hari, sementara 10 hari dia sakit atau 10 hari dia haid, berarti dia belum berpuasa secara penuh. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebelum dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kalau dia memiliki hutang, maka adalah dia membayar terlebih dahulu hutang puasa tersebut. Ini adalah pendapat sebagian ulama, dan wallahu a'lam, inilah pendapat yang lebih kuat. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, beliau tidak mengatakan di sini harus urut, ya, maka perkaranya luas. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Baik seseorang melakukan 6 hari tersebut secara berurutan ataupun tidak secara berurutan. Nggak ada kewajiban di sini, karena beliau hanya mengatakan 6 hari di bulan Syawal. Seandainya seseorang berpuasa ya 2 hari di awal bulan Syawal, ya tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian 2 hari berikutnya dilakukan di pertengahan dan 2 hari berikutnya dilakukan di akhir, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Meskipun tentunya yang lebih afdal adalah semakin cepat kita lakukan semakin baik. Karena Allah SWT mengatakan, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita sekarang merasa diri kita sehat, tapi ternyata di pertengahan Syawal kita tertimpa sakit, la qadarullah. Sehingga tentunya semakin seseorang cepat melakukan ibadah tersebut, tentunya itu semakin baik. Mumpung dia masih sehat, mumpung tidak ada pekerjaan yang berat dan masih ada waktu, ya, apalagi kalau dilakukan bersama-sama dengan yang lain, tentunya ini akan lebih meringankan kita. Kemudian di antara faedah yang kita ambil adalah pahala yang besar bagi orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena beliau mengatakan, kana kasiyamid dahr. Maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Yaitu puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung puasa selama 1 tahun. Karena di dalam agama kita, alhamdulillah, rahmat dari Allah, 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Orang yang berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan dibalas oleh Allah dengan 10 bulan.
Dan orang yang berpuasa selama 6 hari dikali 10 seperti orang yang berpuasa 60 hari. 60 hari 2 bulan. Ditambah 10 bulan maka 12 bulan sama dengan 1 tahun. Tentunya ini adalah rahmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang satu ini, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan tausiahnya yang singkat, tapi semoga kita bisa Allah berikan taufik ya Tat untuk Amin. bisa melaksanakan 6 hari ini. Iya. Sudah mulai, Tengah Pak? godaan. Sudah mulai belum? Insya Allah. Masa. Nyicil. Barakallah. Baik Ustaz, untuk kita efektif waktunya, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Baik. Baiklah, kita pertanyaan pertama nih dari Idrisman Sirin Ustaz di Riau, Pekanbaru. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Roy. Hidup saya barangkali banyak makan harta yang tanpa disadari terdiri dari harta riba dan harta haram. Hingga sampai umur saya saat ini mendekati umur 65 tahun. Hidup saya masih morat-marit Ustadz dan tidak berkah. Dalam sisa hidup ini saya masih berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana ini, apa amalan untuk menghapus dosa-dosa saya hingga saya bisa mencapai keberkahan hidup. Tidak seperti sekarang, walaupun saya masih ada pekerjaan atau order, tapi selalu gali lubang, tutup lubang. Lantas amalan apa ya Ustadz, supaya apa yang harus saya kerjakan hingga keluar dari masalah hidup ini? Ya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Tentunya ini adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla bagi setiap orang yang merasa dia memiliki masalah. Dan masing-masing kita tentunya memiliki masalah, bukan hanya Bapak. Semua kita memiliki permasalahan hidup dan kehidupan. Dan Allah SWT memberikan satu kunci. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Sesempit apapun sesuatu yang kita lihat seakan-akan tidak ada jalan keluar, tapi dengan kunci bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan di sana jalan keluar bagi seluruh permasalahan kita. Baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, baik yang berkaitan dengan masalah pendidikan, ya masalah kesehatan dan lain-lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kita sebagai manusia yang terbatas hanya bisa melihat sesuatu yang zahir. Ya, kunci rezeki anak atau pintu rezeki anak dari situ, itu yang kita tahu. Tapi Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bertakwa kepadanya, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka sama sekali. Dia tidak tahu dan tidak menyangka bahwasanya ternyata rezekinya dari situ. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT, karena hati-hati manusia ini di tangan Allah, dan perbendaharaan langit dan juga bumi ini di tangan Allah. Dan termasuk di antara ketakwaan kita adalah kita bertobat. Kalau memang kita sudah menyadari bahwa selama ini rezeki yang kita dapatkan masih campur riba, yang haram dan lain-lain, tentunya ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama Islam. Allah SWT menyuruh kita untuk memakan dari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, dan menjauhi rezeki-rezeki yang diharamkan. Dan mungkin itu sebab
di antara sebab-sebab yang menjadikan kehidupan kita tidak berkah. Ya, kita mendapatkan rezeki sebanyak apapun, proyek sebanyak apapun, ternyata tidak kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Uang habis begitu saja. Ya, seakan-akan kita tidak pernah menerima uang tersebut. Di antara sebabnya adalah karena masih campurnya uang kita dengan uang-uang yang diharamkan. Kita tahu bahwasanya riba ini menghapuskan keberkahan. Allah SWT mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan keberkahan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Riba ini tidak akan membawa keberkahan bagi seseorang. Maka termasuk ketakwaan kita kepada Allah adalah kita bertobat dari riba, dari uang-uang yang diharamkan. Kita berhenti dari muamalah-muamalah ribawiyah. Kalau memang di sana ada harta orang lain yang kita makan atau kita mendolimi harta orang lain, maka hendaklah kita bersegera untuk mengembalikan hak-hak tersebut kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang bisa kita sampaikan kepada orang tersebut dan kita ingat, maka kita sampaikan. Tapi kalau kita uzur untuk menemukan orang tersebut dan sudah lupa dan tidak tahu berapa yang sudah kita makan, maka sesuai dengan kemampuan kita, kalau memang kita tidak mendapatkan orangnya, ya ahli warisnya. Kalau kita tidak mendapatkan mereka, ya kita sedekahkan, kita perkirakan berapa yang sudah kita ambil. Ini adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan bertobat kepada Allah. Dan tobat karena mendolimi orang lain dalam sisi harta tidak akan diterima kecuali kalau kita mengembalikan harta tersebut dan hak tersebut kepada orang yang memiliki. Dan Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi atau penduduk negeri dia beriman dan juga bertakwa, niscaya kami akan membuka bagi mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini juga janji dari Allah. InsyaAllah kalau kita sungguh-sungguh dan secara totalitas kita kembali kepada agama Allah, menyerahkan diri kepada Allah, kita akan melihat kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih menyenangkan, yang membahagiakan ya ke depan biiznillah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk Bapak Andrisman Sirin, untuk saya dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk. Ya. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Oh, Bapak Saiful di Kalimantan Barat, betul? Iya Pak. Ya, Teb, silakan apa yang mau disampaikan kepada Ustaz Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mau tanya Tad masalah, biasanya kan kalau kita ketemu sama Iwan kan saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Ya. Kemudian pernah ada yang jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Apakah ada hujahnya itu? Tad? Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kalau kita melihat dari sisi bahasa ya, minna wa minkum maksudnya adalah ini adalah ringkasan dari taqabbal minna wa minkum. Ya, ketika kita mengatakan kepada orang lain taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian dia mengatakan minna wa minkum, ini adalah ringkasan dari ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, terimalah ya Allah yang Maha Pemurah. Tidak masalah seseorang menjawab dengan jawaban seperti itu. Karena yang namanya tahniah atau ucapan selamat seperti ini kembali kepada urf, kembali kepada adat masing-masing.
Seandainya kita mengatakan semoga Allah SWT selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tidak masalah. Ya, tidak ada di sana nas dari Nabi SAW tentang lafaz tertentu ketika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang sampai kepada kita adalah athar dari para salaf, ya, di mana mereka di hari raya ketika bertemu satu dengan yang lain mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Seandainya kita menjawab dengan taqabbalallahu minna wa minkum juga cukup. Jadi dia mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, kita juga mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, tidak masalah. Dan itu yang kita pahami dari athar tersebut, mereka apabila saling bertemu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya ini bukan pembatasan. Seandainya kita mengatakan taqabbal ya karim, tidak masalah. Atau minna wa minkum, tidak masalah. Bahkan termasuk diantaranya ucapan sebagian minal aidina wal faizin. Itu kan ringkasan, ya, minal aidina wal faizin. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, yaitu kembali, ya, kembali taat kepada Allah, ya, kembali bersih. Wal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Ini juga doa. Minal aidina wal faizin. Ini termasuk doa sebenarnya. Jadi perkaranya luas, ya, karena ini adalah ucapan selamat dan itu kembali kepada daerah masing-masing atau tempat masing-masing. Ada lafaz-lafaz tertentu yang biasanya diucapkan oleh penduduk tersebut, ya, di hari raya. Contoh yang lain seperti mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun dan engkau dalam keadaan baik. Ini juga diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di daerah tertentu. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Atas pengetahuan yang di-share kepada kami, ternyata tergantung balik kembali pada off-nya saya, kebiasaannya ada di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Baiklah, alhamdulillah. Saat ini sudah ada penerangan masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ibu Rosmi di Riau, betul? Iya. Baiklah Ibu, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Rai? Iya. Silakan. Ya, Ibu. betul. Iya, silakan. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya seorang nenek yang berumur 71 tahun. Masya Allah. Ya, 71 Ibu, ya. Iya. Masya Allah. Jadi waktu saya muda, saya punya anak 8. Ya. Jadi seandainya waktu muda saya ketinggalan puasa, Ya. yang tidak saya sadari, jadi sekarang saya puasa sunat, saya niatkan untuk qada yang ketinggalan di masa muda, sampaikah puasa saya Ustaz, ataupun puasa sunat saya pun diterima gitu. Ya, itulah pertanyaannya dan terima kasih Ustaz. Ya, sebentar Ibu Rosmi. Ya. Jadi yang Ibu tinggalkan puasa Ramadan dulu pas masih muda. Ya, puasa Ramadan gitu. Karena kita kan kadang-kadang punya anak, kadang-kadang tertinggal puasanya gitu. Iya. Iya. Terus yang Ibu tanyakan? Ya. Jadi kalau saya sekarang puasa sunat, saya niatkan untuk qada yang telah lalu sampaikah gitu. Oh, Ibu sekarang puasa sunat tapi niatnya untuk mengqadha puasa yang telah lalu. Ya, betul. Seandainya ada yang tinggal gitu. Iya. Baik Ibu. Iya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Terima kasih atas teleponnya Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Baik, Ibu Rosmi di Riau, hafizakillah azza wa jal. Kalau memang kita memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, karena kita dahulu ya ketika masih muda melahirkan, menyusui dan seterusnya, sehingga banyak hari-hari di bulan Ramadan yang kita tidak mampu untuk
berpuasa karena udzur syar'i. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kewajiban kita harus mengqadha'nya. Kalau memang udzur kita saat itu adalah karena kita merasa lemah, ya merasa tidak mampu, badan kita tidak mampu untuk berpuasa ketika kita mengandung atau ketika kita menyusui. Dan wanita yang demikian keadaannya, yaitu dia tidak berpuasa karena sebab mengandung atau menyusui, dan dia merasa dirinya termudharati kalau sampai berpuasa, maka ini dikiaskan dengan orang yang sakit. Artinya diwajibkan dia untuk mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Jadi harus diganti kalau memang sebabnya adalah karena kita termudharati ketika kita berpuasa saat mengandung atau menyusui. Adapun seseorang berpuasa sunnah dengan niat mengqadha, maka ini tidak boleh. Jadi harus dia mengkhususkan puasa tersebut untuk mengqadha. Ya, dia khususkan puasa tersebut untuk mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan di waktu yang lalu. Kalau dia sudah selesai mengqadha, baru dia melaksanakan puasa yang sunnah. Taib, kalau waktu bulan Syawal ini misalnya habis untuk mengqadha, sementara dia tidak melakukan puasa yang sunnah, ibu mendapatkan udzur. Ya, barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang wajib sehingga dia tidak bisa melaksanakan yang sunnah, maka dia ma'dzur, maka dia mendapatkan udzur. Dan semoga kalau memang niat kita ini tulus, niat kita ini bulat, seandainya dia punya kesempatan dia akan berpuasa sunnah, semoga Allah SWT sudah menulis pahala dengan sebab niat kita yang bulat tadi. Meskipun kita tidak sempat mungkin melakukan puasa Syawal karena sibuk untuk mengqadha puasa-puasa yang sudah ditinggalkan, maka kita berharap sekali lagi dengan niat yang benar dan sungguh-sungguh dalam hati kita ini, kita juga diberikan pahala orang yang melakukan puasa sunnah ya 6 hari di bulan Syawal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada kami. Ustaz, jadi seperti itu ya Ustaz ya, kondisinya ya Ustaz ya. Jadi si ibu itu tetap boleh melakukan qada ya? Iya. Mengenai jumlahnya gimana kalau lupa? Diperkirakan. Oh, diperkirakan. Diperkirakan aja cukup ya, ya Ustaz ya? Diperkirakan, kalau memang dia nggak bisa menentukan secara pasti berapa harinya, dia perkirakan sehingga dia benar-benar yakin bahwasanya apa yang dia tinggalkan, hutang dia sudah terpenuhi semuanya. Begitu ya? Iya. Yang dihitung ya Ustaz. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi ya. Memang kalau ketika anak masih punya anak pasti masih banyak kesibukan ya, sehingga kita juga lemas mungkin ya. Iya, istilahnya anaknya 8. Ya, Masya Allah. Begitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apa cukup bayar fidyah saja atau perlu itu mengganti tadi. nanti ketika sudah kuat atau Kadang-kadang begitu puasa Syawal tuh sakit karena banyak kejupuknya kan, makin Syawal makin banyak keluarga datang, makin sibuk gitu. Betul. Nah, jadi gimana, keadaan orang atau ibu hamil yang ibu hamil dan yang menyusui kan mereka berbeda-beda keadaan. Kenapa dia tidak berpuasa? Terkadang sebabnya adalah dia melihat dirinya sendiri yang lemah. Dirinya sendiri lemah. Anak kalau berpuasa, anak lemes dan anak nggak kuat. Ya seakan-akan mau pingsan dan seterusnya. Berarti ini sakit. Nah, sakit berarti dia harus membayar hutang puasanya sebagaimana orang sakit. Orang sakit perlu membayar fidyah atau tidak? Tidak. Dia cuma membayar hutang puasanya. Dia juga demikian. Nah, kemudian kalau keadaannya dia sebenarnya kalau puasa dia sehat, mampu dia. Tapi dia kasihan sama janin yang ada di perutnya. Akhirnya dia menurut keterangan dari dokter, anti nggak boleh berpuasa sementara karena khawatirnya janinnya demikian dan demikian. Ini masih
bulan-bulan pertama misalnya. Jadi khawatirnya nanti terjadi demikian. Berarti dia sebenarnya mampu, cuma dia tidak berpuasa karena melihat pada janinnya. Nah, yang demikian ada yang mengatakan dia harus membayar fidyah. Dia harus membayar fidyah. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah dia membayar fidyah sekaligus dia mengqadha. Ini lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Iya, membayar fidyah. Iya, membayar fidyah karena Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang dia sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan orang miskin. Kenapa dia mengqadha? Keumuman ayat yang tadi itu, faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Jadi kalau ingin lebih berhati-hati ya bayar fidyah sekaligus dia mengqadha. Meskipun ada di sana ulama yang mengatakan cukup membayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini pengetahuan yang sangat ditunggu-tunggu untuk ibu-ibu. Baiklah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini sudah ada penelpon masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, terputus taib, Ustaz. Baiklah, kalau begitu nggak masalah. Ustaz, ini kita sambung pertanyaan dari website, boleh Ustaz ya? Baiklah, ini pertanyaan berikutnya dari Salma, Ustaz. Salma di Kota Bogor, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Roy. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengobati rasa ujub? Mengobati rasa ujub yang ingin selalu terlihat baik oleh manusia. Jazakumullah khairan. Pertama yang perlu kita pahami bahwasanya orang ingin dilihat ia memakai baju yang bagus atau sendal yang bagus, ini bukan sesuatu yang tercela. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, salah seorang di antara kita ingin memakai sendal yang bagus, baju yang bagus. Ya, setelah beliau SAW sebelumnya mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat dzarrah, yaitu semut yang kecil. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami ingin memakai sendal yang bagus, baju yang bagus. Apakah itu termasuk kibr? Maka Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Itulah sombong yang dimaksud dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Adapun seseorang yang ingin berpenampilan rapi di depan orang lain, bagus di depan orang lain, maka ini bukan termasuk ujub. Ya, ini bukan termasuk ujub atau termasuk kesombongan yang tercela. Yang penting, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sadari bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah seluruh nikmat yang kita rasakan semuanya adalah berasal dari Allah. Keindahan penampilan kita, bagusnya baju kita, bagusnya mobil kita, rumah kita dan seterusnya, maka itu masuk dalam firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang sampai kepada kalian berupa nikmat, maka itu adalah berasal dari Allah. Itu adalah berasal dari Allah. Semoga ketika kita menyadari ternyata itu adalah bukan dari semata-mata kecerdasan ana, semata-mata kepandaian ana dalam berdandan, dalam mengatur pakaian dan seterusnya, tapi itu adalah kemudahan dari Allah. Semoga yang demikian bisa mengurangi perasaan melalaikan manusia, dan itu menjadi bagian dari rasa syukur seseorang kepada Allah, yaitu dengan mengakui bahwa seluruh nikmat itu adalah berasal dari Allah. Jadi nggak ada di sana meremehkan manusia.
ketika seseorang menyadari bahwasanya nikmat yang dia rasakan berupa ketampanan, berupa keindahan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Justru akan menambah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi gitu ya Ustaz, kita harus sadar bahwa semua yang kita peroleh ini berasal dari Allah. Ya, kalau sudah itu insya Allah bukan termasuk ujub. Oh. Ya, ujub ketika dia merasa Iya. itu adalah dari dia sendiri. Seperti itu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, seperti itu. Semoga saya semakin sadar atas pengetahuan yang diberikan Ustaz ini. Dan kemudian ini ada telepon masuk, betul teman-teman? Baik, kita coba bersapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Nyambung? Assalamualaikum Fatwa TV. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan bapak siapa atau ibu siapa nih? Suryadi Lubuk Linggau. Bapak Suryadi? Ya, Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, baiklah Bapak Suryadi di Lubuk Linggau. Di mana? Silakan. Itu? Lubuk Linggau. Di mana itu? Iya, di mananya Pak? Sumatera ya? Sumatera misalnya. Sumatera ya? Sumatera. Wah, katakanlah. Terputus. Terputus. Nah, bisa disambung lagi Bapak Suryadi di Lubuk Linggau. Insya Allah masih kami tunggu. Waktunya insya Allah masih ada. Baiklah. Ustaz, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita coba sambung ini pertanyaan dari Abu Abdillah di Jambi, Ustaz. Ya. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Roy. Bagaimana hukumnya memberi ucapan selamat menikah kepada Nasrani dan memberi hadiah atas pernikahan mereka? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Asalnya tidak masalah kita mengucapkan selamat atas pernikahan Anda, hanya sekedar mengatakan selamat atas pernikahan Anda. Anak kira tidak ada masalah. Demikian pula memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah kepada orang yang kafir tidak masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Yang dilarang kalau sampai kita misalnya mengikuti acara mereka, dan kita tahu bahwasanya acara walimah orang-orang kafir ini biasanya dipenuhi dengan perkara-perkara yang dilarang, ikhtilat, percampuran, kemudian musik, belum lagi acara keagamaan yang dimasukkan dalam acara walimah tersebut, ya, doa kepada sesembahan mereka dan seterusnya. Tentunya ini yang tidak boleh kita lakukan. Kalau hanya sekedar mengatakan selamat atas pernikahan, nggak masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu ya Ustaz ya, masih dibolehkan. Baiklah, ini apakah sudah ada telepon yang masuk? Baiklah, kita coba sapa. Oh, kembali Bapak Suryadi. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Silakan, ada yang mau kita sambung lagi nih. Ada yang mau ditanya kepada Ustaz Rai, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Mau nanya Pak Ustadz tentang bagian zakat fitrah. Kami, di lingkungan kami ini macam-macam, Pak Ustadz. Mau nanya bagaimana ini? Ya. Ada yang zakat fitrah itu dibagi juga kepada pengurus masjid. Jadi pengurus masjid itu dapat juga bagian. Ya. Kemudian imam masjid, imam sholat juga dapat bagian. Ya. Nah, kemudian mohon penjelasannya tentang itu, bagaimana kemudian pada siapa saja Pak Ustadz. Baik. Seperti itu saja. Ya, pembaginya itu siapa Pak Ustadz? Yang jadi amirnya itu sebenarnya harusnya siapa? Ya. Seperti itu aja. Cukup Bapak Suryadi? Ya, terima kasih. Sama-sama sudah telepon tepat waktu. Baiklah. Fadhil Mas. Ya. Tentang masalah Zakat fitri. zakat fitrah, ini hanya diberikan kepada orang-orang miskin saja. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lis-shaimin, yaitu maksudnya adalah membersihkan untuk orang-orang yang berpuasa dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin.
Berarti apa? Zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang miskin. Hikmahnya, kita berharap semoga mereka di hari raya tidak ada di antara mereka yang kelaparan. Mereka memiliki makanan pokok. Ya, kalau mungkin di hari-hari yang lain mereka kekurangan, maka kita berusaha bagaimana supaya orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin di hari raya tersebut mereka tidak dalam keadaan kelaparan. Mereka bergembira bersama kita memiliki makanan yang bisa dimakan di hari tersebut. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal, zakat harta ini selain diberikan kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang yang miskin, maka di sana ada al-amilina 'alaiha, orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Ditunjuk oleh pemerintah untuk membagikan harta mal tersebut. Mereka mendapatkan bagian. Demikian pula orang-orang yang gharimin, orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang kafir yang diharapkan keislamannya. Ketika dia diberikan dari harta zakat mal tersebut, maka diharapkan dia akan masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Tidak harus fakir dan juga miskin. Ya, orang yang kafir, mu'allaf, mungkin dia orang kaya. Ketika dia diberikan harta, tambah dia ya semakin semangat untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak masalah. Tapi kalau zakat fitrah, maka ini hanya untuk yang miskin saja. Sekarang kita lihat, kalau imamnya, pengurus masjid, mereka adalah orang miskin, kita berikan tidak masalah. Ya, kadang imam benar dia adalah seorang yang memang benar-benar miskin, tidak masalah kita berikan dari zakat fitrah tersebut. Pengurus masjid juga demikian. Tapi kalau pengurus masjid adalah orang yang kaya, orang yang punya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Apakah dia termasuk orang yang amilina 'alaiha? Kita katakan bahwasanya al-amilin, orang-orang yang bekerja untuk membagikan zakat, mengambil zakat, maka ini adalah yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, mereka yang mendapatkan. Adapun hanya sekedar dia berdiam diri di masjid, kemudian masyarakat datang membawa beras, atau mereka menitipkan uang untuk dibelikan beras, maka ini bukan amil yang dimaksud. Dan sudah kita sebutkan bahwa ini untuk zakat mal. Ini untuk zakat mal, bukan zakat fitrah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. As-shadaqat di sini adalah shadaqatu al-mal, yaitu zakat mal, bukan untuk zakat fitrah. Nah, ini yang benar, wallahu taala a'lam. Nah, Seperti itu ya Ustaz ya. Untuk orang miskin ya. Tapi kalau imam masjidnya termasuk orang yang miskin, berarti termasuk bisa. Boleh ya? Ya, bisa. Karena kemiskinan dia, bukan karena imam. imamnya. Pengurus juga demikian. Iya. Karena kemiskinan dia bukan karena dia pengurus. Maka dia berhak. Maka dia berhak. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang via website, insya Allah. Pertanyaannya seperti ini. Dari Irina, Ustadz. Irina di Banten, Tangerang Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Roy. Izin bertanya, saya ke Jakarta. Nah, lantas di Jakarta itu ada untuk berobat ke tukang urut patah tulang yang terkenal, Ustadz. Bagaimana hukum saya berobat ke sana? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik. Sepertinya penanya perempuan ya? Iya, Irina. Irina. Kalau tukang urutnya biasanya laki-laki? Iya, betul. Ada tukang urut perempuan? Nah, kalau urut Tulang? pegel ada perempuan. Kalau tulang biasanya laki-laki kan keras tuh. Iya, wallahu alam ya. Kalau asalnya kita berobat, kalau perobatannya adalah cara berobat yang syar'i, maka tentunya ini tidak ada masalah dari sisi obatnya, caranya, Iya. kemudian tidak melanggar syariat,
artinya seorang yang bukan mahram sampai memegang yang orang yang bukan mahram misalnya, tentunya ini tidak masalah. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat, ya seperti kita punya patah tulang dan ternyata tidak ada dokter atau tukang patah tulang perempuan ya yang bisa membantu kita atau mahram kita misalnya. Tidak ada kecuali laki-laki asing dan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Kalau memang keadaannya dalam keadaan darurat tidak masalah. Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalau memang ini dalam keadaan terpaksa. Tapi selama di sana masih ada alternatif lain yang selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dan masih terjangkau, masih bisa kita lakukan, maka tentunya menggunakan alternatif yang selamat tadi itu yang lebih diutamakan. Iya, jadi asalnya ke tukang urut patah tulang itu tidak masalah. Dia memang punya keahlian. Tapi kita lihat ya dari sisi yang lain. Ibu seorang wanita, sementara dia adalah laki-laki yang bukan mahram. Ya, dan tidak boleh tentunya berpegangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Ya, sehingga kalau memang tidak dalam keadaan terpaksa ya kita cari cara yang lain, tapi kalau dalam keadaan terpaksa tidak masalah. Tentunya dengan meminimalisir ya seluruh kemungkinan, artinya dia dipijat dalam keadaan ada mahramnya di situ, ya ditemani oleh mahramnya dan memijit sesuai dengan yang diperlukan saja. Mana yang memang butuh untuk dipijat gitu. Ya. Tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Masya Allah, antum sampai memandang ke sisi mahram ya saya, Masya Allah. Ya. Gitu ya, karena memang kebanyakan pijit patah tulang laki-laki umumnya ya. Itu ya. Saya dengar juga Ya. itu. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Nah, teman-teman, apakah sudah ada telepon masuk? Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Roy. Izin bertanya, Ana sudah lebih dari 1 tahun sakit gangguan jin Ustaz. Dan Ana berusaha meruqyah diri sendiri. Ana merasakan juga ada sakit fisik, bawaannya stres. Dan saat Ana sakit di bagian gusi yang membuat Ana susah membaca Al-Quran dan untuk meruqyah diri sendiri. Ana nggak mau meminta ruqyah karena Ana takut nggak termasuk yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah Ana boleh meruqyah dengan mendengarkan murotal ya Ustaz? Atau bagaimana ya Ustaz solusinya? Barakallahu fikum. Ya, tidak masalah. Seseorang meruqyah diri sendiri dengan cara dia mendengarkan murotal. Al-Quran ini adalah syifa. Dia adalah obat. Dan bisa seseorang ketika dia berobat dengan Al-Quran membacakan untuk dirinya sendiri, atau dia membaca untuk orang lain, atau dia mendengar dari Al-Quran tersebut dan niatnya adalah untuk berobat, tidak masalah. Al-Quran berbarokah dan di antara keberkahannya adalah dia sebagai obat. Selain ruqyah, dia juga bisa menggunakan cara-cara yang lain. Kalau memang dia tahu di situ adalah sebabnya adalah karena gusi atau gigi dan yang sekitarnya, maka dia datang kepada dokter spesialis dalam masalah ini. Selain dia meruqyah juga bisa dan boleh dia berobat ke dokter, tidak ada masalah. Dan apa yang dikatakan oleh penulis, ya dia bersemangat untuk tidak meminta ruqyah dari orang lain, maka kita salut yang demikian, karena memang dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan ada di sana 70.000 orang di antara umat beliau SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab.
Dan di antara sifat mereka adalah mereka tidak meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini kita sebagai seorang saudara, hendaklah kita memahami, jangan kita menunggu saudara kita meminta ruqyah kepada kita. Sebelum dia meminta, kita ruqyah terlebih dahulu. Tentunya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan niat, itu adalah sebagai obat. Maka ini insyaallah sesuatu yang bermanfaat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Ambal tadi. Semoga bermanfaat dan Allah berikan taufik untuk kita semua mengamalkan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Roy pada malam hari ini. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban Antum tadi menuntaskan acara kita malam hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan, Pak. Nasihat-nasihatnya yang diberikan kepada kami, kepada pemirsa Fatwa TV, kami yang ada di studio, juga pendengar radio dalam anggota Art Visi. Ustaz, Masya Allah. Semoga sering-sering ya mampir ke Jakarta. Sini lagi, Pak. Insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah jalan-jalan kemana? Ke Jakarta? Baru ke Pandeglang aja. Baiklah Ustaz ya. Nggak kena kecegatan nggak ya? Udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya Allah, kita tutup. Boleh kita tutup acara? Silakan, Bapak. Barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah live interaktif jalan lurus malam hari ini bersama Ustadz Roy, Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, insya Allah pekan depan kita sambung lagi ya, kita dapat bertemu lagi di acara ini di jam yang sama, di waktu yang sama, karena sudah kembali ke jadwal normal sebelum puasa, yaitu jadwal live interaktif jalan lurus yaitu jam 8 malam hingga jam 9 malam. Begitu juga kepada jam live interaktif, waktu live interaktif Ustadz Asatizah Dewan Fatwa yang lain kembali ke jadwal semula, jam 4 sore, jam 5 sore, atau jam 8 malam, seperti itu. Baiklah, kita sudahi acara ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya. bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.